menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Dan doa kami Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tetap bersukacita, tetap semangat ketika kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak Saudara yang terkasih, Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Saudara, kalau kita melihat, kita merenungkan, kita membaca bagian firman Tuhan yang sebenarnya sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca, tetapi kita melihat bahwa sebenarnya memang kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, mengasihi sama kita dengan sempurna. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu untuk dapat mengasihi Tuhan maupun mengasihi sama. Kita bersama-sama dengan kerendahan hati kita minta ampun kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 26 bait yang pertama dan yang keempat. 28 bait yang pertama dan keempat. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku.
lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Baka jalanku tak sesat. Bapak Saudara yang terkasih, berita anugerah pada pagi hari ini dari Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya ulangi, ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Saudara, kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Lalu pertanyaannya Bapak Saudara, bagaimana langkah laku hidup kita ketika kita sudah dijamin oleh Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan itu? Petunjuk hidup baru di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu atau janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, ketika kita sudah disediakan mahkota kehidupan, maka laku tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya ketika kita berada di gereja, bukan hanya ketika kita merenungkan firman Tuhan, tetapi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26 dan 27 ini kita diingatkan bahwa ibadah itu tidak sekedar hanya ketika kita beribadah, tetapi kita juga bisa melakukan ibadah yang murni dan tak bercacat itu ialah dengan mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, tentu bukan hanya janda dan yatim piatu yang kita perhatikan, tetapi semua orang kita dapat memperhatikan itu. Wujud dari kita beribadah kepada Tuhan bukan sekedar ritual di gereja, tetapi kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita untuk kita melakukan firman Tuhan ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan yang kedua, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya.
menjadi terang, sabdanya beserta di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Bapak-Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang mengasihi kami sungguh bersuka cita dan bersyukur oleh karena Tuhan terus memimpin menolong kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan juga ketika dalam dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan pun terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami merasakan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa dekat dengan kami umat-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Juga dalam perjalanan kami sampai di tempat ini kami pun juga bersyukur oleh karena tuntunan Tuhan, oleh karena Tuhan sudah mengantarkan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama bersuka cita merayakan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami juga teringat ketika kami bersama-sama beribadah di tempat ini, teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang tidak dapat beribadah dan mungkin mereka sedang beribadah di rumah Tuhan. Kami juga menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan pun juga menolong mereka dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan fisik yang sedang sakit, kami juga menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan juga melawat mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka pun juga dapat terus merasakan bagaimana sukacita campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka oleh karena kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sekolah maupun yang kuliah dalam masa pandemi ini Tuhan. Mungkin melalui online kami menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan pun juga menolong mereka dapat belajar dengan baik, dapat menerima setiap ilmu yang diberikan oleh guru maupun dosen, sehingga mereka dapat juga terus kuliah, sekolah dengan baik dalam masa seperti ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan aktivitas pelayanan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, khususnya kami menyerahkan untuk sidang istimewa pada tanggal 26 September nanti, kami menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada majelis gereja di tempat ini Tuhan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Pendeta Ishak Dodi Irawan supaya Tuhan pun juga memimpin, juga menolong di dalam kehidupan dia dan keluarga Tuhan. Kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami terus menyerahkan kepada Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pusat sampai dengan daerah, khususnya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan hikmat sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan baik untuk mengobati maupun juga untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus ini Tuhan. Kami menyerahkan semua Tuhan, dan biarlah bangsa kami juga Tuhan senantiasa berkati, baik negara Indonesia maupun juga kota Semarang Tuhan, dalam otoritas dan perlindungan Tuhan. Sekali Tuhan kami menyerahkan untuk ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhir nanti hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa engkau menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Bapak Ibu Saudara, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita mendengar kata ibadah, apa yang ada dalam pikiran kita? Biasanya kita akan mengartikan ibadah itu ialah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas ketika kita sedang di gereja, aktivitas ketika kita sedang memuji Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab dan sebagainya, ketika kita PA dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata ibadah. Tapi apakah ibadah hanya sebatas seperti itu? Apakah sekedar ritual atau juga sudah dihayati sebagai sikap laku hidup di dalam jemaat, di dalam kehidupan kita? Dengan kata lain, apakah ibadah itu hanya hal-hal yang bersifat dalam tanda petik sakral, misalnya ibadah minggu, atau juga sesuatu yang bersifat profan atau duniawi, kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, apakah itu juga termasuk ibadah atau ibadah hanya ketika hari Minggu saja? Nah, ini yang pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu ibadah sebagai pemeliharaan Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang menghadapi masalah, ketika seseorang sedang mengalami pergumulan yang berat, maka ibadahnya itu menjadi lebih meningkat. Misalnya kita sedang susah, maka kita rajin berdoa, kita kemudian rajin membaca firman Tuhan. Kemudian juga misalnya sekarang ini ketika kita bersama-sama bergumul, ketika kita bersama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka kemudian rutinitas harian kita menjadi hal-hal yang lebih banyak bersifat rohani,
Nah, apakah itu ibadah? Nah, kita akan coba merenungkan bagian-bagian ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah. Apakah hanya ritual keagamaan atau juga aktivitas sehari-hari kita, itu pun sebagai bentuk ibadah. Kalau kita sekarang coba Bapak Ibu Saudara mengingat, merenungkan keseharian kita sekarang ini, benarkah bahwa itu kemudian meningkat aktivitas rohani kita? Kalau di keluarga kami memang meningkat, tetapi bukan oleh karena penderitaan, bukan oleh karena situasi yang membuat kami duka cita dan sebagainya, bukan, tetapi justru karena kami banyak waktu bersama-sama di dalam keluarga. Misalnya anak sekolah itu juga online, anak kuliah juga online. Kami bersyukur tahun ini, bulan ini anak kami yang pertama Karis sudah mulai kuliah walaupun secara online. Dan kemudian aktivitas pelayanan kami juga kami lakukan secara online, baik PI maupun pemuritan yang kami lakukan di kampus lebih banyak kami lakukan secara online. Kami punya kesempatan yang lebih banyak di rumah, dan kemudian aktivitas secara otomatis, aktivitas kerohanian itu menjadi lebih banyak. Kemudian juga doa bersama dalam keluarga, doa bersama secara online itu juga banyak kali bisa kita lakukan sekarang ini. Tetapi sekali lagi, apakah kemudian aktivitas kerohanian kita, ibadah kita itu harus ditentukan atau dipengaruhi oleh situasi? Ada juga orang yang mengatakan kalau kemudian penderitaan kita, pergumulan kita itu mempengaruhi aktivitas rohani kita, mungkin kita kemudian bisa diteni. Kalau dalam yang offline ya, oh Bapak ini sekarang rajin PA, berarti dia sedang bergumul. Oh Bapak ini sekarang rajin ke gereja, berarti dia sedang mengalami pergumulan berat. Nah, apakah seperti itu? Tentu kita kemudian tidak bisa memberikan relasi antara atau korelasi antara rajinnya seseorang dalam aktivitas kerohanian dengan penderitaan seseorang. Belum tentu orang yang menderita kemudian aktivitas rohaninya menjadi meningkat. Belum tentu juga orang yang bersuka cita aktivitas kerohaniannya menjadi meningkat. Nah, tidak ada korelasi antara aktivitas kerohanian dengan penderitaan seseorang mestinya. Tetapi aktivitas keseharian kita, baik rohani, dalam tanda petik rohani maupun bukan rohani maupun duniawi, itu seharusnya menjadi aktivitas-aktivitas di dalam perwujudan ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Saudara kalau pernah membaca buku Purpose Driven Life karya Rick Warren, dia mengatakan karena dia di luar negeri memerah susu sapi itu adalah ibadah. Atau kalau kita sekarang di dalam aktivitas kita di sini, di keseharian kita menyapu lantai, menyapu halaman itu adalah ibadah. Nah, itu yang perlu kita kita renungkan bahwa seharusnya keseharian kita adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Di dalam Kolose dikatakan perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan kegiatan kita, kalau kita bekerja, kalau kita belajar, kalau kita melakukan aktivitas pun, maka itu kita lakukan seperti untuk Tuhan, dan itu adalah ibadah. Tadi dalam petunjuk hidup baru juga dikatakan ibadah yang murni itu adalah ketika mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, itu juga wujud ibadah. Jadi ibadah bukan hanya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang sepertinya berbau rohani. Bisa jadi misalnya kita ke gereja, apakah itu ibadah? Mungkin tidak, kalau pikiran kita kemudian melayang kemana-mana, karena fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi aktivitasnya. Jadi yang menentukan bukan aktivitas keseharian kita, tetapi apakah pikiran kita, apakah yang kita lakukan itu sedang kita memuji Tuhan, apakah kita sedang mempersembahkan itu, apakah kita sedang melakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itulah ibadah. Ibadah tidak hanya dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat sepertinya rohani, tetapi bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana itu juga tercermin di dalam bacaan yang kita baca dalam Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 tadi. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana seorang upahan atau seorang tuan rumah terhadap
bawahannya yang dipekerjakan. Dan sebelumnya di pasal 19 ayat 29 sampai 30 Tuhan sudah mengatakan sebelumnya bahwa ada upah ketika mengikut Tuhan Yesus. Dan sekarang di dalam Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 ini berbicara tentang bagaimana seorang tuan tanah atau tuan rumah terhadap pekerja-pekerja yang dipekerjakan di kebun anggurnya. Ada yang datang dari jam 5, ada yang sampai kemudian malam hari, petang hari. Tetapi kemudian mereka mendapat upah yang sama dari apa yang dikerjakannya. Nah, dari Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 ini perihal tentang upah setiap orang yang sama, itu semua berdasarkan atas kemurahan Tuhan atau atas kesepakatan bersama di antara keduanya. Di awal sudah ada kesepakatan, oke, kamu bekerja di kebun anggurku dan kamu kubayar 1 dinar sehari. Nah, itu yang dikatakan oleh si tuan kebun anggur ini. Dan kemudian kita melihat bagaimana reaksi orang yang bekerja tidak dari awal. Ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kesepakatan itu dilakukan antara pemilik dan penggarap anggur itu di depan. Jadi sudah ada kesepakatan di awal bahwa tuan kebun anggur ini akan memberikan upah 1 dinar sehari. Jadi sebelum bekerja sudah ada kesepakatan upah bersama 1 dinar sehari. Nah, ukuran penghargaan atas kerjanya ternyata diberikan berdasarkan kerja harian, bukan didasarkan seberapa lama dia bekerja. Jadi kita bisa membayangkan upah itu diberikan per hari, bukan dihitung per jam, tapi dihitung per hari. Artinya jika setiap hari maka seseorang ketika kemudian sudah bekerja, jam berapapun mulainya sampai selesai, maka dia akan diberikan upah 1 dinar sehari sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah lamanya waktu kerja di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12 siang, ada yang jam 3 petang, ada yang jam 5 petang baru mulai bekerja. Jadi lamanya bekerja itu bervariasi. Tapi di awal tadi di ayat yang kedua upahnya sama, yaitu 1 dinar sehari. Tetapi lama waktu kerjanya itu bervariasi. Ada yang mulai jam 9 pagi, ada juga yang kemudian mulai jam 5 petang. Jadi prioritas si pemilik kebun itu adalah mencari mereka yang menganggur, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan hanya menunggu suruhan. Jadi pemilik kebun anggur ini mencari orang-orang ketika dia keluar jam 9 pagi, ada orang yang nganggur, diajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika dia keluar jam 12 siang, dia melihat orang lagi, diajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Jam 3 petang, jam 5 petang, seperti itu. Jadi lamanya waktu kerja itu bervariasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja seharian. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Di malam hari ketika sudah selesai jam kerjanya, maka tuan rumah memanggil semua buruh kerja harian untuk menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan. Mulai dari yang bekerja 5 petang duluan itu diberi upah 1 dinar. Kemudian yang berikutnya sampai yang bekerja di pagi hari, mulai pagi hari. Nah, kemudian ada satu protes yang dilakukan oleh orang yang bekerja sejak pagi hari. Tuan, orang itu baru bekerja 1 jam, engkau berikan 1 dinar. Aku sudah bekerja sejak pagi hari. Bahkan aku bekerja keras, bahkan juga matahari menyengatku, tetapi engkau juga memberikan aku hanya 1 dinar. Ini tidak adil. Nah, itu yang dikatakan oleh orang yang bekerja sebelumnya, karena dia merasa bahwa
waktu kerjanya itu lebih panjang, tetapi dia kemudian dia protes, Tuhan ini tidak adil. Kenapa ada orang yang bekerja baru 1 jam, engkau memberikan upah sedinar, sedang aku bekerja dari pagi sampai dengan sore, bahkan dengan panas, engkau juga memberikan 1 dinar. Nah, apa jawaban dari tuan rumah ini yang punya kebun anggur? Bukankah kita sudah ada kesepakatan di awal, kalau aku akan memberikan engkau upah 1 dinar sehari. Jadi aku tidak berlaku tidak adil di sini, karena aku memberikan upahku sesuai dengan kesepakatan yang sudah aku buat, yaitu sedinar sehari. Jadi aku memberikan upah kepada orang yang bekerja sejak jam 5 petang, sama seperti engkau yang bekerja sejak pagi, yaitu 1 dinar sehari. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irekah hatimu karena aku murah hati? Jadi si tuan pemilik kebun anggur ini mempertanyakan ulang kepada orang yang protes tadi. Aku bukan tidak adil ketika aku memberikan upah sedinar kepadamu, karena itu sesuai dengan kesepakatan. Atau apakah engkau iri hati? Apakah engkau tidak rela kalau aku murah hati kepada orang lain? Nah, Bapak Saudara, inilah gambaran bagaimana Tuhan juga sebenarnya sudah memberikan bagian kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan apa yang seharusnya dia berikan kepada kita umatnya. Mungkin kemudian kita protes, Tuhan, orang itu kayaknya kerjanya biasa-biasa aja, kok engkau pelihara? Tuhan, orang itu bukan orang percaya, kenapa engkau pelihara? Mengapa engkau memberikan berkat kepada mereka, bahkan sepertinya lebih banyak dari yang kuterima, padahal aku rajin ke gereja, aku rajin beribadah, aku bekerja dengan sepenuh hati. Kayaknya tidak adil Tuhan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah berpikir atau mendengar orang lain mengatakan seperti itu. Tuhan kok kelihatannya tidak adil terhadap diriku. Bahkan kemudian seperti pekerja tadi yang protes, kemudian menyalahkan si pemberi kerja. Mungkin kita juga berpikir seperti itu, Tuhan ini tidak adil, engkau salah Tuhan, engkau salah memberikan berkat. Nah, kita mungkin pernah mendengar atau kemudian juga mungkin pernah berpikir seperti itu, apakah Tuhan tidak adil ketika dia memberikan berkatnya kepada orang-orang di luar kita? Tentu bukan seperti itu. Tentu Tuhan memberikan kemurahan hatinya itu kepada siapa dia ingin memberikan. Tuhan mau supaya kita kemudian justru bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati kita, dan itu adalah tugas kita, itu kewajiban kita. Mengenai orang yang memberikan upah kepada kita, itu urusan dia. Kalau kita bekerja misalnya di tempat kerja kita masing-masing, dan kemudian si orang pemberi kerja kepada kita itu memberikan upah, maka itu adalah hak dia memberikan upah kepada kita. Dan hak kita atau kewajiban kita adalah bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, kalau kita kemudian atau berpikir bahwa ibadah itu bukan hanya ketika kita di gereja, ketika kita melakukan tanda petik hal-hal yang bersifat rohani, tetapi semua yang kita kerjakan adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan, maka kita dapat bersyukur bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, bahwa ibadah kita itu sebagai wujud pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah ini juga akan menolong kita bagaimana hidup kita kemudian terus difokuskan kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita, entah kita seperti orang yang bekerja mulai dari pagi atau bekerja sejak sore hari. Kita bekerja semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah ibadah. Jadi Bapak Saudara, bila ini akan mengingatkan kita bahwa ibadah
tidak hanya dimengerti sebagai kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani saja, seperti di gereja, tetapi ibadah adalah laku hidup kita sehari-hari. Ibadah adalah perwujudan kita mengucap syukur terhadap Tuhan tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah ini akan menolong kita terus melakukan aktivitas kita, baik kita yang di rumah, sebagai ibu rumah tangga, kita yang sekolah, kita yang kuliah, semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tidak hanya ketika kita di gereja, tidak hanya ketika berdoa, tidak hanya ketika kita memuji Tuhan, tetapi laku keseharian kita adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan, sehingga kita melakukannya dengan setia, sehingga kita melakukannya dengan tekun, sehingga kita melakukannya dengan tanggung jawab. Oleh karena semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan biarlah ini akan menolong kita bagaimana kita mewujudkan ibadah kita, keseharian kita sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Amin. Kita akan mengambil waktu teduh sebentar, merenungkan firman Tuhan ini. Allah kami yang di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami beribadah kepada Tuhan. Bagaimana laku hidup kami keseharian sebagai wujud rasa syukur kami kepada Engkau oleh karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami, baik kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang sekolah, sebagai anak yang kuliah, ataupun sudah bekerja. Kami mau supaya Tuhan terus mengarahkan hati kami bahwa apa yang kami lakukan dalam laku keseharian kami adalah wujud ibadah kami kepada Tuhan. Sehingga kami melakukannya dengan tekun, dengan tanggung jawab, dengan dedikasi yang tinggi, oleh karena kami melakukannya untuk Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami dapat melakukan itu dalam keseharian kami. Dan ampuni kami ketika kami belum bisa melakukan itu oleh karena kami berpikir bahwa pekerjaan adalah hal yang biasa yang kami lakukan. Tapi biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami dapat mengingat Tuhan bahwa itu semua kami lakukan untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia. Kami mau supaya Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami mewujudkan laku keseharian kami sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus menolong kami untuk kami setiap hari melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kami dalam keseharian kami sepanjang seminggu ke depan. Tuhan terus memampukan kami untuk melakukan itu Tuhan. Bahkan juga ketika nanti kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan pun juga terus menjagai kami, melindungi kami dalam perjalanan maupun juga dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan itu semua Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Kami mohon jemaat untuk berdiri, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Saudara yang terkasih, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama
memberikan persembahan kepada Tuhan, dan mendasarinya saya bacakan dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Bait yang pertama. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Selagi kita pujikan bait yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gereja, juga Bapak Ibu dan saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah di dalam rumah masing-masing. Mari kita menghaturkan persembahan melalui doa yang akan kami pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah sumber pertolongan kami, Engkaulah Allah sumber hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu di sini, baik yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami bersatu hati menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan serta memberkati, agar persembahan yang kami kumpulkan dapat bermanfaat dalam berbagai pelayanan di gereja kami, dalam kesemuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selanjutnya kami mohon hikmat yang daripada Engkau, mampukan kami bersama-sama untuk bisa mempersembahkan persembahan yang lebih baik, lebih benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mohon ampun jika dalam kami mempersembahkan ada sikap hati kami yang kurang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita mempraktikkan ibadah kita dalam laku keseharian kita, dan oleh karena itu maka kita memerlukan Tuhan, Sang Juru Selamat, yang akan menuntun dan menolong kita. Di akhir ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 402, bait yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan,
Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak Saudara, mari bersama-sama kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kita pagi ini sudah diingatkan bahwa ibadah tidak hanya sekedar aktivitas gereja ini, tetapi adalah wujud kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan di dalam keseharian kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 402 bait yang kedua dan yang ketiga. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Keturannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di dalam pun tentram. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.